Wahai Allah, ku tak layak ke surgamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herman telah mengundang saya. Inilah baru saya duduk di sini silaturahim. Man ahabba ayyamusallahu ala rezeki wa ansa'alahu fi asri. Siapa mau umur panjang, rezekinya banyak, falyasil rahimah, silaturahim. Jadi saya kemari bersilaturahim. Terima kasih, Allah lah yang membalas kebaikan bapak-bapak semuanya, terkhusus Bapak Herman. Jadi kita pada malam hari ini, bapak-bapak, tuan guru, alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah condong ke akhirat atau condong di dunia. Sekarang kita merasa hati kita dan pikiran kita, kehidupan kita ini lebih condong. Condong ini apa? Mereng, seperti timbangan. Aku ini mereng ke kanan atau mereng ke kiri. Jadi kalau kanan kita bilang surga atau akhirat, kalau kiri dunia. Kenapa pula ini kita bahas? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, karena Allah berfirman, وَلَلْآخِرَةُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Itu bako. Apa itu bako? Kekal. Mana bako? Neraka kekal, surga kekal. Itu kekal, tak pernah habis, tak pernah pudar, tak pernah hancur. La maqtu'a wa la mamnu'a, azwajum mutahharah. Di surga tak dilarang dan tak pernah habis nikmat-nikmat. Mala ainun ra'at wa la uzunun sami'at. Tak terbayang dengan mata, tak terbayang dengan hati, tetapi memang nyata. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang dirindukan surga seluas langit dan bumi, termasuklah orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah. Jadi orang yang condong ke kanan, dia selalu merasa berdosa, merasa silap. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, apa kata hadis Sahih Bukhari, dikatakan di Rasulullah, la yazalu qalbul kabir syabba fitnataini fid dunya wa tulul amal. Ternyata banyak manusia condong ke kiri diakibatkan, kata hadis Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Abdurrahman Ad-Dausi, yaitu Abu Hurairah, condong ke kiri itu gara-gara satu, hubud dunia wa tulul amal, cinta dunia, angan-angan dunia yang luar biasa. Nah, inilah penyakit condong ke kiri. Apa itu condong? Dunia. Dunia ini apa? Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu intasarat wa idal biharu fujirat, yaitu akan hancur. Allah akan hancurkan langit, bumi, bertabrakan bintang-bintang dan semuanya. Itu dunia. Dunia ini pasti akan mati. Nggak usah dunia, kita pun kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini masuk tahun baru 1448 Hijriah. Berarti bertambah usia, tetapi secara hakikat pendek. Sudah tak lama lagi jadwal. Paling kuat kata Nabi, a'maru sittin was-sab'in. Paling kuat 60 70. Nah, maka menjelang senja, menjelang akhir, ada yang harus kita antisipasikan supaya tidak condong terhadap dunia, tapi tidak pula meninggalkan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan dunia dan berikan aku kebahagiaan di akhirat. Artinya apa? Boleh dunia, tapi tujuannya bukan dunia. Dunia, duit ada, emas, sepeda motor, mobil, boleh, tapi bukan tujuannya untuk dunia. Tujuannya ada kereta untuk ke masjid, ada mobil untuk menolong orang. Ini boleh dunianya. Tapi kalau untuk senantiasa dunia, menikmati sendiri, maka dia condong ke kiri dan panjang angan-angan. Apa sebab manusia ini condong, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ke kiri?
Satu, dalam Quran surah Al-Hadid, yang pertama, membuat manusia condong ke dunia, bahkan Allah kasih dia penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullah marada, hati mereka sakit. Satu, laibun. Ma huwa laibun? Hiburan. Ternyata dikasih Allah hiburan tapi asik. Laibun walahun. Hati-hati dengan hiburan. Mana contoh hiburan? Ya, main catur, main song, main poket, main drum. Tapi lupa dia kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Tak mau dia ke masjid, tak mau dia sujud. Maka hiburan ini malah petaka binasa hamba dan manusia yang lupa kepada Allah. Dia lupa hidup ini ada limitnya. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Ada waktunya, ada masanya. Diri kita bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sempat condong ke kiri. Apa itu tadi? Condong dunia. Dunia tidak boleh ditinggalkan dalam Quran. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan dunia. Bersegera untuk akhirat, tapi jangan kau lupakan dunia. Karena kita masih tinggal di dunia. Nah, itu yang pertama. Hati-hati, kenikmatan dunia ini hiburan. Mana yang hiburan? Anak hiburan, istri hiburan, jalan-jalan hiburan. Tapi ingat bahwa tujuan hidup bukan hiburan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kujadikan jin manusia kecuali ibadah. Macam ini kan viral ini, tren bola. Gara-gara nonton bola Piala Dunia lupa sholat. Gara-gara Piala Dunia bola, dijudi dia. Aku megang Portugal, aku megang Juventus, aku megang Prancis. Salat subuh nih Ismailkiti berikut merjari. Berarti hiburan bisa membawa bencana malapetaka. La yazalu qalbul kabir syabba fitnataini fid dunya wa tulul amal. Apa kata hadis ini? Ada orang tua yang tetap tidak tua hatinya. Apakah itu? Hubud dunianya kuat, angan-angannya kuat. Padahal banyak tanda-tanda udah tua ini nampak. Salah satunya gigi. Udah permisi, tak bisa dipasang kali. Lain rasanya kalau bukan gigi asli lupa. Kalau kita masih muda, 30, 20, wah itu masih kuat. Borat itu. Rambut dulu hitam kemilau, sekarang udah mulai putih. Saya Pak, rambut tak pala banyak uban, tapi lubang hidung saya bulu banyak beruban. Nah, saya tengok kaca, Mak. Ya Allah, berarti ini tanda-tanda udah tua saya. 40-an. Masih 40 udah beruban bulu hidung saya, Pak. Tapi kalau di rambut belum. Jadi itu udah nampak. Kau jangan main-main lagi dunia ini. Dinasihatkan betapa banyak Ustaz 40 lewat, 36 lewat. Ya Allah. Jadi ada persiapan. Gigi, mata biasa terang, tapi sekarang udah mulai. Itu tandanya udah tua. Berarti qalbul kabirnya, apa itu hati? Jangan pula lupa ada pengalaman dan ada latihan. Apa latihannya? Bahwa aku ini udah tua, jangan angan-angannya terlalu dunia. Dan jangan cinta dunia ini hebat kali. Inilah yang kita takuti. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna ma'lahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama. Kecelakaan, kebinasaan siapa? Humazah lumazah. Siapa humazah lumazah? Sibuk bermain, sibuk duit. Memang zaman sekarang perlu duit. Duit tidak segalanya, tapi segalanya pakai duit. Tapi hati-hati,
Bukan tujuan hidup di duit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang betul. Tapi sekedar. Tapi kalau ada hamba Allah duit semata-mata, berarti dia sudah condong ke dunia. Kalau condong ke dunia, berarti termasuklah dia hatinya sakit. Laibu walahun, hiburan dan permainan. Jadi nonton bola boleh, tapi jangan gara-gara bola berkelahi, berjudi. Nah, inilah yang kita takutkan. Main catur, main drop, main soft, main pocket, bisa begaduh, bisa lupa kepada Allah. Yang kedua, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuatkan manusia ini condong kepada dunia, akhirat dia lupa, yaitu wazinata. Apa itu wazinata? Perhiasan. Apa itu perhiasan yang enak dilihat? Apa itu enak dilihat? Duit, emas, pangkat, tahta, sepeda motor, mobil. Jangan gara-gara perhiasan hubungan silaturahim rusak. Jangan gara-gara pangkat tahta adik berabang tak bersapa. Jangan gara-gara pangkat ketua ini, ketua itu hilang silaturahim. Inilah yang ditakutkan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Banyak BKM masjid di kota Medan ini begaduh, berkelahi, atau merebut ini honor, berbagai macam. Inilah yang kita takutkan. Wazinata, perhiasan bisa membinasakan. Hati-hati. Karena penyakit tak mau tuanya tadi, itulah yang saya katakan dua tadi. Kubur dunia, watulul amal, angan-angan. Aku angan-angan bunyi nak beli pajero, angan-angan mau menjadi gubernur, angan-angan mau menjadi presiden, presiden pula, kan parah kali itu kan. Amin, tidak apa-apa. Angan-angan mau menjadi ketua BKM, wajar. Kalau ketua BKM masjid Pak kan, itu kan yang penting rajin datang, loyal, baik, bisa nanti menjadi ketua BKM. Tapi kalau angan-angan menjadi orang yang nomor satu, angan-angan belum lagi habis masanya ketua udah kita ganti kudeta, ini angan-angannya tak layak kita cita-citakan, harus dihilangkan. Itu wazinata, hati-hati dengan angan-angannya. Kalau aku rezeki banyak, aku akan bersedekah tiap Jumat, aku akan terus ke masjid, aku akan terus sedekah kepada anak yatim. Ini bagus angan-angannya. Tapi kalau angan-angan untuk diri sendiri, untuk merebut kekuasaan, maka dia paling condong ke dunia. Ini penyakit, bahkan hatinya fi qulubihim zadahumullah marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hati mereka sakit. Obat hati tak ada kecuali, kata Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa anan naril jahimi. Wahai Allah, ku tak layak ke surgamu. Ya Allah, aku tak layak ke surgamu. Salat tak khusyuk, ingat duit, ingat anak, ingat ini, ingat itu, sedekah tak ikhlas. Ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Banyak orang sedekah habis pahalanya karena disebutnya, semalam aku sedekah goceng, semalam aku sedekah 2000 ringan, 5000 ringan, semalam aku begini, semalam aku baik. Jadi nggak pala diingat-ingat kebaikan, hilang semuanya nanti. Apa kata Abu Nawas? Wahai Allah, aku tak layak ke surga. Memang tak layak. Salat tak khusyuk, sedekah, puasa tak bagus, zakat tak jelas. Tetapi aku tak layak, tetapi aku tak sanggup ke neraka-Mu ya Allah. Berat masuk neraka itu. Humazah lumazah. Allah campakkan neraka utama, narul muqadah allati tatalimu al-afidah. Ketika kena sedikit kaki lecet, ujung kepala berasap. Itulah sekecil-kecilnya api neraka itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah jangan gara-gara perhiasan, tahta, harta, anak yang kita cintai, kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudaraku bapak yang dimuliakan Allah, membuat manusia ini condong ke kiri, yaitu watafakhur. Ma huwa watafakhur?
saling meninggi, saling menyombong. Bukan satu orang yang sombong, ini saling sama-sama. Maksudnya ini apa? Kalau nggak memperlihatkan kelebihan, tak sedap tidur, tak sedap makan, tak sedap minum. Pokoknya aku harus lebih dari dia. Dan kawan itu aku lebih dari dia. Tadi abang tuh membawa tahdid, ini besok aku pulang, besok aku pulang. Kalau niatnya fastabiqul khairat, bagus. Tapi kalau niatnya, tujuannya, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Kalau niatnya pujian, maka dia pleset, salah. Hati-hati dengan watafakur. Watafakur, saling meninggi, saling membesar. Ini penyakit bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Semoga Allah jauhi kita penyakit meninggi, penyakit membesarkan diri. Karena wahuwa muttaba, siapa mengikuti hawa nafsu maka dia jauh oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi siapa bisa mengendalikan hawa nafsunya, surga jannatul ma'wa, rindu kepadanya, khalidina fiha. Jangan sempat watafakhur, saling menyombong, saling meninggi. Penyakit kita jauh dari Allah. Yang terakhir, udah 25 nih Pak, lebih ya. Watakasur, mau watakasur. Inilah yang ambisi, Pak. Ambisi yang membara, yang menyombongkan, yang menyakitkan, yang menghancurkan. Hati-hati dengan ambisi. Watakasur, orang yang terlalu ambisi, belum lagi waktunya gantinya orang, belum orang apa udah disalahnya orang. Ini ambisi, penyakit hasad, dengki dan sombong. Dalam hadis Sahih Bukhari, iyyakum wal hasad fa innal hasadi ta'kulu narul hatab. Hindari oleh kamu hasad dan dengki, karena dia akan menghancurkan segala amal ibadah seperti api memakan kayu hingga gosong. Ambisi, watakatsur, ambisi yang tidak bertujuan hablum minallah wa hablum minan nas, tapi dia tujuannya untuk menang sendiri, makan sendiri, senang sendiri, enak sendiri, sedap sendiri. Lupa dia hadis sahih Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman kalian kalau kalian tak mencintai saudara kalian, saudara seiman, seperti cinta diri sendiri. Jadi kalau siapa mau kenyang sendiri, makan sendiri, sedap sendiri, dia termasuk ambisi, penyakit condong ke dunia. Insya Allah semoga kita terhindar dari condong dunia, yaitu laibu walahun, hiburan berlarut-larut, lupa kepada Allah, lupa kepada kemaslahatan agama. Yang kedua yaitu wazinata, perhiasan dan tahta pangkat bisa mencelakai kita. Yang keempat yaitu watafakhur, jangan sempat ada meninggi, saling menyombongkan, saling menyudutkan, itu penyakit dunia. Yang kelima watakasur, saling ambisi. Ambisi ini bukan saling, tapi datang ke pribadi. Nah, semoga bermanfaat kajian kita singkat padat tepat ini Pak ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ilaikum ma'assalamah, usikum manafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.